Assalamualaikum ya aki ya ukti. Assalamualaikum ya aki ya ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dan. Untuk langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya, dan limpahan rezekinya sehingga kita masih dapat menikmati indahnya dunia. Kemudian salawat berangkaian salam tak bosan-bosannya dan tak lupa kita hadiahkan kepada penghulu alam, pahlawan alam, revolusi alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Panitia Pelaksana Festival Syariah Ekonomi Syariah Aceh tahun 2020. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya cintai dan insya Allah juga mencintai saya, satu pantun dari saya. Kain ditaruh di depan toko, lewat kucing jatuh tersundul. Terimalah sebuah pidato saya, pidato singkat yang berjudul Etika Bisnis dan Kiat Sukses Berdagang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya saat ini tren bisnis terus berkembang dengan sangat pesat. Bahkan umat muslim di seluruh dunia kini telah berbondong-bondong dan berlomba-lomba dalam menjalankan wirausaha dan menjalankan bisnisnya. Namun yang menjadi perhatian kita bersama saat ini dan yang menjadi pertanyaan kita, apakah usaha dan bisnis yang dijalankan umat muslim sudah sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dan telah sesuai dan baik dengan benar untuk dijalankan? Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya cintai dan insya Allah juga mencintai saya, kita bisa meneladani praktik berdagang yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Rasulullah berhasil menjadi pedagang yang sukses. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang baik adalah pedagang yang mudah dalam membeli dan mudah pula dalam menjual. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia, tentunya tidak sekedar perkataan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan praktik berdagang dengan benar hingga beliau berhasil menjadi pengusaha yang sukses. Lalu apa saja yang menjadi kunci sukses dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berhasil menjadi pedagang yang sukses? Yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang terlebih dahulu menentukan segmentasi pasarnya. Beliau melihat bagaimana kebiasaan, cara hidup dan kebutuhan sehari-hari dari konsumennya. Kita misalkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke kota A dan berkunjung ke kota B untuk melakukan perdagangan, barang yang dibawakan tentunya berbeda sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kota di tempat konsumen ia berada. Kemudian yang kedua, apa sahabat yang berbahagia? Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membeda-bedakan calon konsumennya, baik itu dari kalangan elit bangsawan, dari orang biasa ataupun bahkan budak sekalipun yang berbelanja dengan beliau tidak pernah membedakannya. Selanjutnya, yang ketiga ataupun yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang selalu menerapkan prinsip kejujuran. Beliau selalu menjelaskan kepada konsumen mengenai kualitas barangnya, sehingga alhasil apa yang diperoleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang, Rasulullah sukses dalam berdagang dan mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat, yakni orang yang dapat dipercaya, dan gelar ini didapatkan jauh sebelum beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lalu apakah yang harus kita perhatikan sebagai pebisnis dan pengusaha dalam menjalankan bisnis agar bisa sukses seperti Rasulullah? Ada 9 pesan yang Rasulullah titipkan kepada kita dalam menjalankan etika bisnis sebagai pengusaha dan pebisnis. Yang pertama adalah
dalam menjalankan bisnis dan transaksi jual beli harus adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama la bai'u antaradi, yang artinya jual beli hanya sah apabila dilaksanakan atas dasar suka sama suka atau antara din. Kemudian yang kedua, barang yang menjadi transaksi jual beli haruslah suci. Jangan sampai kita memperjualbelikan barang-barang haram seperti khamar, daging babi, bangkai dan sebagainya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga sahabat yang berbahagia, yang ketiga dalam menjalankan bisnis, etika bisnis yang harus kita perhatikan, tidak boleh adanya unsur penipuan yang dapat merugikan konsumen ataupun orang yang menjual, orang yang membeli barang kita. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, tidak boleh adanya pengurangan bentuk dan posisi seperti yang ditawarkan. Jadi barang haruslah sama sesuai dengan yang ditawarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, bahwasanya barang yang diperjualbelikan, etika bisnis yang harus diperhatikan adalah barang merupakan hak milik, tidak boleh barang orang lain yang kita perjualbelikan. Kemudian yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang harus memperhatikan bagi para pedagang dan pebisnis memberikan upah karyawan sebelum keringatnya kering, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang disampaikan oleh Umar bin Abdillah. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh mengkhianati relasi bisnis ataupun orang yang bekerja sama dengan kita dalam menjalankan bisnis. Kemudian selanjutnya, tidak boleh menimbun barang yang dapat memberikan penderitaan bagi para konsumen. Kemudian yang terakhir ataupun yang kesembilan adalah tidak boleh dan haram adanya transaksi ribawi. Hadirin yang berbahagia, dari pidato singkat yang saya sampaikan dengan judul Kiat Sukses dan Etika Bisnis Rasulullah SAW, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya agar kita bisa berhasil dalam menjalankan bisnis dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti atas apa yang telah pola bisnis dipraktekkan Rasulullah, agar bisnis yang kita jalankan diridhoi dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tentunya ketika kita menjalankan bisnis dengan baik akan ada hikmah yang besar yang akan kita dapatkan. Yang paling penting adalah keuntungan harus dirasakan antara si penjual dan si pembeli. Akhir kata, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pidato singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mempraktikkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, saya mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.